Sahabat Nabi itu 27 kali perang, bela agama, terbunuh, masuk surga. Rombongan pertama wajar. Kita ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Ustadz kita dimaki-maki, kita nggak jawab. Dibilang kadrun, kadal gurun, kita nggak jawab. Diam aja, kita nggak bela agama kita. Ustadz kita nggak pernah maki-maki pendeta mereka, betul? Mereka berani maki-maki ustadz kadal gurun, kadrun, drun. Nah, Allah nggak mau kita mati beriman aja, nggak mau. Sebab orang beriman rugi, masih ditimbang amal. Kalau 60 tahun, Masya Allah. Sekarang ada 7,6 miliar manusia. Yang Islam aja 1,7. Betul nggak? 1,7 miliar rata-rata kali 50 tahun. Berapa miliar tahun kita berdiri di padang mahsyar? Bumi sudah tidak ada, diganti bumi baru namanya padang mahsyar. Kata Rasulullah dalam hadis ditulis dalam kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam Qurtubi, lantainya tembaga. Matahari baru dicipta yang baru, yang ini kan sudah musnah. Yang ini 150 juta kilometer dari sini. Tapi matahari baru di akhirat, mailan ala ra'si, hanya 1 jengkal di atas kepala. Pada saat itu orang berenang-renang di lautan keringat. Ada yang sedengkul, ada yang sepatah kaki, ada yang selututnya, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam berenang-renang di lautan keringat. Mendidih keringat itu. Tapi ada 7 golongan yang selamat. Berapa? Ada 7 golongan orang mukmin yang beramal soleh yang berselamat. Siapa yang pertama? Imam yang adil. Oh, pemimpin yang adil nomor 1. Pemimpin yang adil selamat. Di bawah naungan aras, duduk-duduk santai-santai. Orang berenang-renang dia tenang. Makanya jadi pemimpin itu adil. Jangan zolim jadi pemimpin. Nanti matinya ampun. Fir'aun kurang apa hebatnya, mampus juga nya. Betul nggak? Allah mau kita mati bertakwa. Allah mau kita mati la'allakum tattaqun. Suruh puasa, la'allakum tattaqun. Suruh sholat supaya bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahlah keluargamu dengan melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu menjaga sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami nggak minta rezeki dari sholatmu itu, kami nggak minta rezeki. Kamu sholat sama kami, kata Allah, menyembah kami nggak minta rezeki dari sholatmu. Nahnu narzuquka, justru dengan sholatmu kami kasih kau rezeki. Wa iyyahum, anakmu kami kasih rezeki dengan sholatmu itu. Jadi sholat itu mendatangkan rezeki. Quran yang bilang ujungnya wal aqibatu lit taqwa, balasan dari Allah bagi orang yang menjaga sholat. Dia masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Zakat orang bertakwa. Naik haji limanit taqwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa sih harus bertakwa? Supaya nggak diperiksa amal. Kalau kita mati beriman timbang amal, tapi kalau mati bertakwa nggak ditimbang amal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah penduduk surga itu di depan pintu surga, barulah pintu surga dibuka. Jadi pintu surga masih dikunci. Siapa yang buka pintu surga pertama? Rasulullah Muhammad SAW. Kunci surga di tanganku, kata Nabi. Sebelum nabi-nabi lain masuk surga, Nabi sudah buka pintu surga. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati. Rombongan pertama masuk surga aku, kata Nabi, bersama umatku 70.000. Unggul betul ya bisa masuk surga Nabi dengan 70.000 umatnya. Nabi lain belum masuk. Nabi lain masih baris. Rombongan pertama masuk surga Rasulullah dengan 70.000 umatnya. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama 70.000 itu? Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000.
Rombongan pernah 70.000 kita masuk. Ih, nggak tahu diuntung. Sahabat Nabi itu 27 kali perang, bela agama, terbunuh, masuk surga. Rombongan pertama wajar. Kita ngelawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Ustadz kita dimaki-maki, kita nggak jawab. Dibilang kadrun, kadal gurun, kita nggak jawab. Diam aja, kita nggak bela agama kita. Ustadz kita nggak pernah maki-maki pendeta mereka, betul? Mereka berani maki-maki ustadz kadal gurun, kadrun, run. Kita diam aja. Man adilla indahu mu'min falam yansuhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi adallahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Ini hadis sahih Tabrani. Siapa yang mendengar atau melihat orang Islam dicaci orang di dekat dia tahu ada orang Islam dicaci orang, dan dia diam, falam yansuhu, nggak mau dia membela orang yang dicaci itu, orang Islam itu, wa huwa yaqdiru ala nasrihi, padahal dia bisa membela, dibales kek, SMS kek, di Twitter kek, bisa bales, tapi dia nggak mau. Nanti di hari kiamat orang yang tidak mau membela orang Islam dihina orang akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Maka saya tidak mau ketika Habib Rizik dihina saya bela, ketika Ustadz Abdul Somad dihina saya bela, ketika Agim ditulisin buku raport bela Agim saya jawab bukunya itu. Padahal saya nggak kenal Agim waktu itu. Tapi karena saya tahu ini ulama, ustadz yang siang malam dakwah untuk agama, betul nggak? Dihina orang saya jawab dengan kemampuan saya, berhenti, stop itu buku rapor merah itu. Baru Agim datang ke masjid saya di Menteng, mau ketemu, mana Tengku Zulkarnain itu? Ketemu di peluknya saya. Masya Allah, Tengku, saya nggak kenal Tengku pun nggak kenal saya. Tapi kita bersaudara. Yang mempersaudarakan kita siapa? Allah. Masa saudara saya dihina orang saya diam aja? Orang hari ini istrinya dihina orang aja diam. Dipegangi preman bininya. Bang, turun bang, dipegangi. Apa dia bilang? Astagfirullah. Bini kau dipegangi orang kok kau berzikir? Pungfu lah dia, dipungfu terus. Agamamu dihina orang kok kau diam? Ada pula yang ngomong kiai, agama tidak perlu dibela. Iya. Jadi siapa yang dibela? Agama tidak perlu dibela. Kalau manusia beriman nggak mau bela agama, Allah bisa kirim makhluk lain membelanya. Tapi kita hina di hadapan Allah. Waktu Abraha datang dengan pasukan gajahnya, siapa yang berani melawan? Gajah. Abu Thalib nggak berani melawan. Orang Mekah nggak berani melawan. Abraha dari Yaman datang dengan tentara gajah. Puluhan ribu orang mau menghancurkan Ka'bah. Dia udah bikin Ka'bah gantinya di sana. Jadi kalau dihancurkan Ka'bah, orang nggak naik haji lagi gitu kan. Dari zaman Nabi Ibrahim orang naik haji. Nabi Muhammad itu mengislamkan orang di Mina waktu upacara haji. Orang Yahudi naik haji, Nabi Musa naik haji. Apa kata Abdul Muthalib di peluknya Ka'bah? Wahai Tuhan yang punya Ka'bah, kami nggak berani melawan Abraha. Maka kuserahkanlah rumah ini yang kami jaga bertahun-tahun, berketurunan dari zaman Nabi Ismail dijaga itu Ka'bah. Hari ini kami nggak bisa menjaganya. Kukembalikan rumah ini kepadamu, wahai Tuhan yang punya rumah ini. Kau jagalah rumah ini. Pergi Abdul Muthalib mengungsi ke gunung-gunung. Gak ada yang berani bela itu rumah Allah. Allah kirim burung kecil, burung ababil, betul nggak? Mati semua itu. Kalau agama dihina orang, kita nggak berani membelanya orang Islam, Allah bisa kirim burung, Allah bisa kirim angin puting beliung, Allah bisa kirim penyakit, terserah Allah aja. Tapi kita dihina Allah karena kita nggak membela agamanya. Sebab membela agama itu dipanggil oleh Allah di surah As-Saff ayat terakhir. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman. Siapa orang beriman? Kita, betul. 1,7 miliar ini. Kunu ansarallah,
jadikan dirimu sebagai pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, perintah untuk membela ini seperti pernah dulu dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya. Lil hawariyin, kepada murid-muridnya kaum Hawariyun. Man ansari ilallah, kata Nabi Isa, siapa di antara kamu Bani Israel yang mau membela agama Allah? Ini agama Allah lagi dihina oleh orang Romawi, orang yang tidak bertuhan. Waktu itu Romawi kan kafir, belum masuk Kristen Romawi waktu itu. Dihancuri rumah-rumah ibadah, sinagog-sinagog tuh, masjid-masjid orang Yahudi dicabuti batunya. Kan batunya besar-besar, bukan batu bata. Pergilah Masjidil Aqsa, lihat batunya, 2 kali 5 meter, 3 kali 4 meter besar-besarnya batu gunung itu dipahat. Itu untuk dinding masjid zaman itu. Kuburan-kuburan orang soleh dibikin begitu, diambilin batunya itu. Untuk apa? Untuk bikin stadion olahraga. Itu tinggal nusun-nusun batu aja, kan nggak perlu ngikir-ngikir batu lagi, tinggal ngambilin aja, hancurin dinding-dinding mesti diambil, diangkut, bikin tempat olahraga. Seperti itu penghinaan. Qala al-hawariyun, menjawab 12 murid Nabi Isa kaum Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang akan membela agama Allah. 12 orang aja. Kata Nabi Isa, coba kamu pergi ke kampung-kampung, tanya Bani Israel yang beragama Taurat itu, yang percaya kepada Nabi Musa dan percaya kepada saya. Tanya mereka siapa yang mau bela agama, kita mau lawan itu orang Romawi. Dikasih tahu lah, hei, ini Nabi Isa nyuruh nih, siapa yang mau bela agama. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel, sebagian Bani Israel bangun percaya kepada Nabi Isa, membela agamanya. Sebagian. Wa kafarat ta'ifah, sebagian lagi nggak mau, menolak ajakan itu, lah malas kami membela. Jadi waktu itu di Quran itu surah As-Saff ayat terakhir, ketika agama dihina, posisi kita cuma 2, bangun bela agama atau kamu berdiri di kelompok orang yang menghina agama. Wa kafarat ta'ifah, kamu beriman bantu agama atau kamu kafir dengan, cuma 2, mana ada tengah-tengah. Saya ndak sana, saya ndak di sini, saya netral. Ndak ada netral dalam Islam, nggak ada netral. Saya ulangi, dalam Islam tidak ada netral. Berdiri 2 aja, kamu berdiri pada yang hak atau kamu dihitung berdiri pada yang batil. Nggak ada netral, mana ada netral. Kalau kita terhadap kemungkaran netral, bahaya besar agama. Ada bencong praktek depan masjid, asal lewat laki-laki, masih ini dong, pakai kita dong, gitu kan. Terus kita bilang, saya enggak. Ada yang marah, hei bencong, jangan sini kamu, ini maksiat kamu. Ada yang bilang, alah biar aja, itu hak asasi. Terus ada yang tengah-tengah,